Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke anak-anak, hari ini kita memasuki tematik 5C, subtema 1, pembelajaran 1. Kalau tadi kita sudah belajar tentang makanan sehat dan bergizi, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada hewan mamalia. Nah, apakah kalian tahu apa saja sih hewan yang termasuk mamalia? Ya, betul sekali. Hewan mamalia adalah hewan yang melahirkan. Contohnya ada sapi, kambing, kucing, dan sebagainya. Oke anak-anak, simak videonya sampai selesai ya, karena terakhir nanti ada latihan soal. Nah, sama seperti manusia, hewan dapat mencerna makanannya. Namun, apakah sistem pencernaannya sama dengan manusia? Nah, setiap hewan memiliki sistem pencernaan yang berbeda-beda, tergantung dengan tingkat kesederhanaan susunan tubuhnya. Sistem pencernaan pada hewan mamalia. Contohnya di sini ada sapi. Nah, salah satu contoh hewan mamalia adalah sapi. Sistem pencernaan yang ada pada hewan mamalia adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Nah, lalu apa perbedaannya dengan sistem pencernaan manusia ya? Nah, perbedaannya adalah susunan dan fungsi dari gigi serta lambung hewan mamalia. Jadi, perbedaannya dilihat dari gigi serta lambung ya. Nah, hewan mamalia memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan dan sedangkan gigi geraham berfungsi mengunyah makanan. Nah, hewan mamalia memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian lambung yang pertama perut besar atau disebut dengan rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab, omasum, dan perut masam, abomasum. Nah, di sini kalian bisa melihat organ dalam sapi ya. Mana saja sih bagian-bagian organ pencernaan pada sapi? Oke, yang pertama ada usus ya, seperti usus ayam kalau kalian bisa lihat seperti ini ususnya. Dan yang kedua perut kitab atau disebut omasum. Nah, yang ketiga ada kerongkongan, ada perut jala atau retikulum. Selanjutnya ada perut masam atau disebut abomasum, dan ada perut besar atau disebut rumen. Oke, setelah kalian memahami bagian-bagian organ pencernaan pada sapi atau hewan mamalia, nah kita lanjut ke proses pencernaannya ya. Nah, oke, bagaimana sih proses pencernaan makanan hewan mamalia? Oke, yang pertama, seperti manusia, makanan masuk dari mulut
selanjutnya. Setelah itu, makanan masuk ke perut besar dan perut jala. Nah, di dalamnya makanan dicampur dengan terjadi proses fermentasi selulosa oleh enzim selulase. Jadi, ketika mengunyah makanan dibantu oleh enzim selulase. Dan selanjutnya, makanan masuk ke perut kita dan dicerna secara mekanik ya, dibantu oleh gigi. Mekanik itu artinya dibantu oleh gigi. Oke, setelah itu makanan masuk ke perut massa menghasilkan bentuk makanan seperti bubur ya. Setelah hancur, bentuk makanannya seperti bubur atau disebut dengan kim. Nah, next. Setelah itu di usus terjadi penyerapan zat makanan, kemudian akan dikeluarkan melalui anus sebagai feses atau kotoran ya. Jadi setelah makanan dari usus melalui penyerapan akan dikeluarkan berupa kotorannya melalui anus ya. Oke, itulah proses pencernaan makanan hewan mamalia dan organ pencernaannya ya. Oke, setelah kalian memahami organ pencernaan pada hewan mamalia dan proses pencernaannya, silakan anak-anak kerjakan tema 5C halaman 10 ya. Oke, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oke anak-anak, ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.